Yang nanti pernah kerja balik tengah kan jaga abang taro ko. Tinggi ino yang nanti pernah kartu merah putihnya nah itu pipeng kah? Tapi balik tahu. Ini usumen kan baru terkuat kan? Tetap lo sumen ino dia aja 60 dari be. Pabrik empat kerung raya. Ide Medan. Ku telepon ilung toko busuk toko bangunan di Medan. Ay bang berapa kalian jual itu semen kalau di Sumatera? Kami di sini Pak Ustaz cuma 52 ribu. Tadi kemah ke awak kainan murah-murah awak ke menghai pabrik pakai nyo. Pakai pengenyo. Balik kena pengaut. Hasil dipegot hinoi di Aceh curah ru semen ijo ikut ibau Jakarta Medan. Trui Medan ipatang sarung. Ita monglom kuna Aceh kamahai nyokudum cara penget bangsa Aceh dengan dua kasitnya. Nyo hanjit le tebit. Nya tinggal itu kutubit ino badrano ku jak bapa beri temen gua pegang yang mentang kaju Sumatera ku cungke ku deh lang kerung raya aku tiak ke nah tabo tu tupeh ngi jangen jadailah dua boh bahkan mau di Aceh besar yang hailu tu mikir ku mentang letak penyakit ije pegah bid'ah kauri mulut yang pungor ku nyah napa anak dengar uronyo je tak pegah ngayan kan mereka tidak paham sehingga di yaumil kiamah hana seorang anak manusia yang je bantu neu hana mandum akan laki bantuan bak Nabi Muhammad karena hanya kepada beliau diberikan kesempatan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala gebi hana mesti drone manusia pi hana tanyomi ne pegale Nabi ba istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sehingga manusia oleh bangkit di belang padang masyar mandum dalam keadaan telanjang tulun dedang meno netayang li Aisyah ya Rasulullah berarti tanya sehingga telanjang mandum nya cuman han bahaya hai pu bahaya waham pandangan Aisyah mesti tulun dayo na'udzubillah miya pun ada gop kiban tane gop goi dayo tapi hana model gop mata dayo mandua tu mengharap cepatlah proses karena gepudang li Allah di belang padang masyar mubluk meretuh di beto itu tidak ada ketentuan berapa hari tadong tak perkirin tak antri pada umur hana dong selama dong sampai dalam adab tergantung amal detna amal yang kita nyopo detnan ke perlindungan dia yaumil kiamah dong madung dum ho je tajak dia lagi bantu hana sa bantu no kuate kasih jera dia yang badadangnya baru Allah izinkan Nabi Muhammad untuk tubit ketika Nabi Muhammad untuk tubit negala nurung kabeh tedang Nabi sayang dah Nabi ke umat sujudlah Nabi Muhammad dengan sujud yang begitu lama. Trip kan? Dia bergali Allah Muhammad angkat kepalamu. Apa yang kau inginkan kekasihku? Ya Allah, bedip dan nade awaknya segeralah engkau proses amal mizan mereka. Ya Allah, segerakanlah baru disegerakan oleh Allah permintaan Nabi Muhammad. Metente yang hana amal kebajikan, le dosa belum sempat bertobat di dalam neraka ana pun nginget dulu tetap neraka menolong bui gambaran miu ni kena yang mentang nah ino lebu bakwa tetre ilun meno maaf ilun jarang lumpi dato lundu pekan karena ilun hana pungo kursi berosa kena orang yang pungo kursi grup karena hana menang yang dijoko ngayam tang kursinya kadang-kadang na ino kan talu berusaha untuk main kursi coy kayaknya ona pue nyonto de long udah tret drum kadang yang lebuk budi berjalan nyon neraka lumbi contoh demi yang menong lembah neraka dike ino mufo murinang belangong cerungkut irmo mufo kadang kadro bandamu belangong hananduri hino belangong
nyo ke umat Nabi Muhammad yang bak mati hanam tumai taubat dari segala kesalahan dan dosa yang pernah kita kerjakan. Golom tumai taubat mati tanyo rasa neraka. Nyo hino bak belangong nyo. Kafe Yahudi Nasrani nyo hino. Ilikut hino. Ya hino. Belangong ji beda ngom belangong tayo. Ji belangong melasa. Kena yang dagun-dagun kuah belangong yang bab melasa raya-raya ya. Yang ke kafe no. You know. Wade dalam neraka semua kita melihat Nabi melintas. Mandum kalian. Iho itu ya Rasulullah ne bantu kamu. Kena pernah dengar nasyair tabo. Setiap datang Nabi Muhammad dia co umat dalam neraka. Apa itu tung hana ingat Nabi Muhammad umat gemitia. Nah tidak orang meno gesurah. Berarti mengadat tanya tinggal gak coy Nabi. Ini dalam dunia meju ini anggap hana upu ju pu yang galak. Tinggal dalam neraka gak coy Nabi pu ya ada teman. Nyan pungo surah. Kon mana? Man butuh Nabi gak coy umat dalam neraka. Butuh. Tapi kan kita berbuat dosa yang kehinan takalan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Son peraya baca tu be he thalung. Ana pur leh tadro ni bayu le panitia ande tenang dah. Beraya baca tu jadi long hana he tat be moho thalung. Beraya ju tu ana pur. Gas juga. Jadi gebegal leganya tubuh dia ju yang galak sehingga gak coy Nabi dalam neraka. Tidak demikian. Allah Maha Adil. Wate manusia di dalam neraka ila ke tulung bak Nabi. Ya Rasulullah nu tulung kamu. Allah hanggebi dengo bak Nabi dipasang hijab oleh Allah. Antara teriakan penghuni neraka dengan gelinyung mulia Nabi itu dihijab oleh Allah. Nabi ni lewat ju, hana genging kenau. Ikan lewatnya pele Nabi hana gera kau tahu. Kadang handa beraya alam kamu tu Muhammad ya Rasulullah. Tapi Nabi tidak gubris tunggu handa kita berangkat doju. Pekan tunggu hana kedengar Nabi hang dengar oleh Allah karena jatah siksaan kita belum selesai. Kita kasih umpamalah kan kita tinggal salat satu sabuh wate. Sabuh wate tinggal sembayang 500 tun gedek dalam neraka. Sabuh wate. Selama siksaan belum sampai 500 tahun, maka henapa dah teriak-teriak Nabi tetap tidak mendengar. Pajan tegiaco umat dalam neraka ketika masa siksaannya selesai. Selesai masa siksaan, Allah mengangkat hijab tersebut. Kitanya sampai dah hoi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika hijab itu diangkat oleh Allah, maka Nabi kedengar. Maka Nabi pun memalingkan wajahnya. Gekalan le Nabi, oh nau maklum dalam neraka. Dia coy Nabi. Nyohino yang membuat satu keajaiban dan heboh bagi penghuni neraka pada umumnya. Nabi nejak becut-becut ni, becut. Apa yang nak dike neraka dike bak lembah depannya. Cuma kod mi. Memuliakan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apunya ni berangkat uliket. Nabi kejak tojoju. Kuna uliket apui mutapat. Hoi mutapat lam belangong melasa. Sebab belangong melasa likut. Camong apui kono. Ikan le kafe Yahudi yang lam belangong melasa. Bawa dah kono mudaya ni. Makin truk ikono apa itu tengkurak ke tata jaya. Soleh ni mudanya. Nah si dro gecok le Nabi orang yang di ke neraka kan. Gecok le Nabi ni pergi watu. Nah tinggal si rote ini. Ikan le Yahudi. Tengku le. Baik le ni. Soleh ni mudanya. Ikan le tengkunyo. Nyokonyo Rasul Allah. Nyokonyo Muhammad yang sering diagungkan. Di masa datang 12 Rabiul Awal kami selalu mengagungkan lewat memperingati hari kelahirannya. Inilah Muhammad yang pernah diberikan tugas oleh Allah menyampaikan risalah Allah. Nyokonyo ikan le Yahudi yang di dalam neraka
onyan Muhammad ikelengo ni hai lam blangong yan kan ngongo ni na rame-rame Muhammad yang jamun niat oh hai jamun tanyakan sering tak tolak dakwahnya sering kita perangi ternyata dialah orang yang hebat pada hari ini yang bisa membantu semua manusia ikelengon kalau ke tolong ike angku jiat jamun aku tenak-tenak kan ke yang rombate tegi dakwah jamun ku tatain tengah ya roh ke jamun gawatnya mungkin banjara tengok hana tahu bantu kalau ke bantu apa Muhammad hurunyo tengok kata iman ikele Yahudi Muhammad ni bantu kamu memang zaman di dunia kami ini sering mendustakan engkau itu seorang nabi Muhammad pada hari ini saksikanlah kami benar-benar beriman kepadamu Muhammad kami percaya kalau engkau adalah utusan Allah Muhammad bantu kami Muhammad lam langong malaikat tukang jaga belangong pu ke pegah kan memang Muhammad zaman di dunia ia hina dalam neraka apa itu nanti balasan untuk kalian yang mendustakan kenabian Muhammad hum fiha khalidun maka kekallah mereka di dalam neraka selamanya na'udzubillah yang perlu diingat jangan sesekali cabak lidah tak pegah bid'ah kanduri maulid tolong stop bekle tunggu entuknya merembes semakin banyak orang yang memahami kalimat-kalimat mereka dan enggan untuk membuat kanduri maulid celaka tanya tak kenang bagaimana kiprah perjalanan perjuangan lewat nabi kita yang mulia getir tunggu bedangan perjuangan urutnya perjuangan nabi ikhlas karena Allah para sahabat semuanya meminta ya Allah pertemukan kami dengan kalimat syahid ya Allah ya Allah syahidkan kami dalam pertempuran ya Allah berikan kami syahid mendum lagi syahid karena perang bibit perang melawan kafir Nasrani bawa tenyan urung syilun yang mutua yang berbahagia makanya teringat kita kepada Nabi Muhammad urung syilun bagaimana kemuliaan beliau kemuliaan Nabi tiada tara tiada bandingan dan tiada dua urung syilun ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita doakan ya Allah ya Rabbi ya Ilahi ya Sayyidi ya Maulana limpahkanlah rahmat dan rahmat serta kasih sayangmu kepada Nabi yang mulia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karuniakanlah ya Allah juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian demikian kepada para tabi'in tabi'in ulama mutaqaddimin ulama mutaakhirin dan ulama yang muktabar demikian kepada ulama uzzaman betuomi sabi tam doa tam laki ba Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita doakan kepada Nabi sesungguhnya itulah yang diberikan kepada orang yang berdoa tadi daripada Allah subhanahu wa ta'ala kamu doa ke Nabi tapi Allah gebalik atanya mim doa gebi ke kitanya inilah makna be'yo tak doa be'yo tak sertakan saudara-saudara kita yang lainnya ada bak doa kan kitanya be dengan kalimat Allahumma gfirli pecik Allahumma gfir lana yang mana yang pegah be dekat katanya orang yang miskin dalam berdoa tidak kita sertakan saudara-saudara kita Bapak Ibu hadirin yang berbahagia takdim kemuliaan takrim kita bersama kepada para alim ulama umumnya kepada ulama yang naban sigom bumu Allah subhanahu wa ta'ala khususnya kepada ulama Aceh yang kita cintai bil khusus kemuliaan sama-sama kita haturkan kepada pimpinan tempat yang mulianya cuma lun lake bak malam nyomi secara ini pribadi ya lun pi hana mutu medu dengan pimpinan dengan abi hana mutu medu nyo lun takwil itu dari kalimat Abu di Payapasi bahwa setiap gampung benadayah 8 boh saboh gampung benadayah 8 boh yang ken Abu di Payapasi ya maka bak malamnya mulai malamnya
besok dan sampai seterusnya. Kepada Bapak Ibu hadirin, baik santri-santri yang beut atau guru yang temu beut, nyobek li nepegot balai pengajian bekli dengu nepati pegot hinan daya al puyong jawahir yang mana pegot belum beliau kan mulia dari Selimum, alumni Selimum, berarti abi hoka bilun pimpinan ipat beliau ni urung hana galak tapi mulia hoka yang muda yang contoh niku ladum urung makin dah sanjung makin ingatnya hoka yang muda nyomi berarti mulai singoh dan melake ba Allah dan kesediaan abi pimpinan. Kapanpun nantinya jangan pernah kalian sebutkan balai pengajian nan nupugot bulaga daya al jawahirnya daya al alnya be budu ike dah menjadi daya jawahir al fata yang cocok karena al fata tunggu kita tidak hana taboh induk pada cok ilmi al fata Selimum. Jadi dayah jawahir al-fata dayah dalam keluarga dalam masyarakat baik nekun le balai nekun dayah sehingga saboh uro tunggu mutua malaikat tebe-tebe ke dengar gepegah ba Allah ya Allah padahal balai awaknya tapi masyarakat mandung dayah nekun le Allah berarti laki berwujud ke dayah juk ke ni pegat ke dayah. Allahu Akbar, mudah-mudahan habanya nu dengar oleh malaikat dan disaksikan oleh malaikat nu putu habanya ba Allah urung silun. Harapan kita nyomi memang hana beda yang dayah pun na balai yang balai pun dah kendayah apa salahnya ya mudah-mudahan ini terus berkembang dengan dukungan ya dengan pekan daya upaya masyarakat semuanya kita sama-sama kita sokong tempat ini memang bejit ke daya insyaallah harapan kadang ukeun teu lunat berjadual totonyo nyobambanyo bak dayahnya seminggu yang lalu di alumni apanya Uletiti dongan dayah Abah Agus Setiawan iluh nan tupatnya pada ban mentang seminggu yang lalu lun wathinan lagi nyanci lun pegah beklikan balai dayah jadi uke insyaallah dia lihat tahu dan tiga-tiga bumutulih juga na pamflet dayah tapi bukan berarti lun ya join dengan pemerintah itu terserah pimpinan. Nah orang yang hana galak pegot ngon badan dayah dari bantuan pemerintah nah yang hana galak nacid orang yang lalehinan nacid maka ji lebih baik ini swadaya masyarakat itu lebih bagus lebih berkah hana perle dia lagi bantuan kena bantuan hana perle tanyolah nyota pudip umi masyarakat lun monyo galak dren rahmat Allah budip tempatnya umi tua bukan hanya di mana saja lun pidato lun sampaikan kepada masyarakat kenapa andai kata baik itu balai pengajian atau dayah sempat mati na'udzubillah nepreh keputusan bala oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena hinomi anak-anak kita ini dapat mengenal Tuhannya ngonyo kan nganti kula makanya tapi perleta ungkit atau lam dayah supaya membawa kesadaran kepada masyarakat Aceh bahwa Aceh itu identik dengan dayah bukan dengan sekular kan tidak pegamenan apakah ada larangan untuk sekolah tidak dan kita pun tidak benci kepada sekolah tidak artinya jangan lebih kita tekankan kepada sekolah lalu kita pandang sebelah mata akan tempat pendidikan agama ini salah sekurang-kurangnya bawalah sejalan di antara duanya untuk apa? Memperoleh nikmat dunia untuk kita dapati akan kenikmatan di negeri akhirat kelak. Nyo harapan kita nyo bersama dan kepada abi pimpinan alhamdulillah serta keluarga selalu dalam doa kita bersama. Demikian kepada dewan guru yang ikut membantu taklim wa muta'alim belajar dan mengajar di tempat yang mulianya di dayah Jawahir Al-Fatah insyaallah.
Selanjutnya takdim kemuliaan kepada gure-gure kamu, baik alumni dari Dayah Blang Belah Deh, Abi yang juga turut hadir dan ikut menyemarakkan acara kita nyoni bak malam yang berbahagia nyo. Dan lagi ba Allah ubena gure-gure alumni Dayah yang kanuwo daripada Dayah. Netamong rata gampung, rata dusun, rata jurung. Tugas mereka ialah satu, untuk mencerdaskan anak-anak Aceh, untuk begadoh jahe lam tubuh lam ulai anak-anak Aceh. Maka hargai dan hormati mereka, cintai mereka. Uronyo mentang rame gure singoh mi lusa. Lihatlah setahun 2 tahun yang lalu berapa banyak ulama-ulama di Aceh yang kagehui kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai seperti hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi yang mulia. Nupagale Nabi, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Tiba masanya ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dada umatnya, dari dada hambanya, dari dada manusia. Dengan cara apa? Biqabdil ulama. Dengan cara Allah mewafatkan para alim ulama. Maka terus berangsuran ulama itu meninggal. Sabo urangnya mentang napat tajuk ilmi mimtua, napat temannya anak-anak ketanya mentang napat yang menuntut ilmi. Maka hormati dan sayangi mereka, sama-sama kita pertahankan ya. Tidak jet baik teken nyo Dayah Abi be kibanjit nyo Dayah tanyo pe yang kurang, marilah sama-sama ilmi naba abi. Olehnya ditanya orang yang menyokong, apakah itu dari segi persatuan majelis taklim ataupun dari bantuan apa saja, tagalang dana baju sapo, insyaallah akan terus tegak tempat-tempat belajar ilmu pengetahuan agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada santri-santri anak-anak kamu, baik santriwan dan santriwati. Demikian selanjutnya takdim kemuliaan yang tidak pernah kami lupakan kepada pimpinan keagamaan tingkat Gampung, yaitu Tengku Imum selaku Raja Imum dalam Gampung Getanyo yang mulia. Demikian selanjutnya takdim kemuliaan kepada pimpinan pemerintahan tingkat Gampung, Bapak Gesi, Ibu Gesi dan keluarga yang selalu kita doakan dalam rahmat dan dalam kesabaran dalam menjalani proses, yaitu dalam kepemimpinan beliau, agar selalu diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada perangkat-perangkat desa, khususnya desa Lam Tengah, baik itu perangkat desa Tuha Pet, Tuha Lepan, Tuha Pakat, Tuha Adat, Tuha Tuho, Tuha Itet Leuro juga kebagian. Artinya si putih Tuha muda, sama-sama tekad kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas Gampung Getanyo bumutume titel baldatun thayyibatul warabbul ghafur. Amin ya Allah. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada tokoh pemuda dan ketua pemuda yang juga ikut bersama-sama menyukseskan acara Nibak Dayang Getanyo yang mulia. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada seluruh hadirin yang dan ayah, baik merupakan wali santri atau masyarakat atau tetangga daripada Dayah yang mulianya yang berhadir. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini diberikan rahmat dan yaitu bergantung kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mendoa yang berbahagia, berbicara tentang Maulid Nabi, bahwa Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar tradisi di Aceh, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas iman kita, bukan hanya dengan ucapan kita mengakui bahwa kita mencintai Rasulullah, tetapi lewat perbuatan dapatlah kita buktikan bahwa untuk Nabi kita tidak main-main. Berangkat dum tetimboh peng singoh mim tua, baru kita mengenal siapa Rasulullah, apa fungsi beliau. Coba lihat mim tua di Aceh,
Banyak lawan-lawan katanya yang coba untuk memadamkan cahaya Islam dari zaman kawan mim tua. Kita tahu kalau Aceh ini dimusuhi oleh Belanda. Belanda benci dah kepada Aceh. Umi berbicara tentang sejarah. Makanya sejarah Acehnya zaman kan kana. Bahkan Wadelun pegah dalam pidato bahwa Aceh ini satu negara yang berdaulat. Jauh sebelum Indonesia memproklamirkan, membacakan proklamasi kemerdekaannya, Aceh sudah terdiri sebagai Nanggro yang mendelat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka yang tidak terima. Wadelun pegah segolom Indonesia merdeka, Aceh katedang sebagai satu negara. Ikan lewatnya mana? Tengku, bukankah Aceh ini bagian dari Indonesia? Hai lom berhailungnya kan? Tapi sejak kapan? Sejak kapan Aceh jadi bagian dari Indonesia? Sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lun tanya Mbak Drana, tahun berapa proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Boleh dah dulu. Najilah tu, nalah speaker inan. Tun Pedum Indonesia merdeka. Tun Pedum Belanda ita mau Aceh. Ha? Putra ni begah dah. Pajai ita mau kena baron begah. Untuk apa kita berbicara masa lalu? Inilah mengenang sejarah Aceh. Aceh kena jiwa kembali kedaulatannya. Makanya kita harus pelajari bagaimana sejarah tempo dulu orang silun. Itamong Belanda kena Aceh tahun 1873. 1870 le itamong Belanda. Dan Belanda mengakui di tahun 1873 ketika Belanda masuk, mereka melihat sendiri kalau di Pulau Jawa itu belum ada negeri, belum ada negara. Masih Pulau Jawa, pulau kosong. Maka Belanda mengakui tahun 1870 Aceh kata dong sebagai negara Islam terbesar di Asia Tenggara. Indonesia belum nak. Itu berbicara 1870. Jadi sejak kapan Acehnya kana? Tahun 12 kana. Tahun 12. Buktinya apa? Banyak ulama-ulama dari Timur Tengah, dari Baghdad, dari Pelaumian Sudan berangkat ke Aceh ni mentua. Mendang nama makam mereka masih ada. Saya sempat bertanya kepada poikenyo kadim kuburan orang yang jaga. Tun Pedum Abu zaman langkau Aceh. Menurut sejarah Tengku tahun 12. Artinya tahun 12 karena masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda itu tercatat 1600. Tahun 1600 karena Islam, karena Nanggro di Aceh. Makanya Umi, marilah kita jaga sama-sama. Gob hana senang terhadap kokohnya keberhasilan Aceh lewat yaitu tiang agama. Kokoh tak di Aceh. Zaman kan haik diperlih ya tanya oleh Belanda, oleh kafe haik mim doa. Karena dipikir mereka peperangan dengan Aceh apakah sekedar kita berbicara tentang perang lewat senjata? Tidak. Kongo. Makanya Belanda waktu ini mengfon Aceh, dia fikirkan sama seperti negara-negara orang yang telah dijajah. Dipikir sama waktunya Belanda yang pertama menginjakkan kaki di Aceh itu bernama Jenderal Kohler. Kohler, ada dengar ya? Kan Kohler. Yang phone tak ada mau Aceh ini. Iji menurut keterangannya Jenderal Kohlernya kubjai negara-negara Eropa yang dijajah oleh Belanda dan membawa keberhasilan lewat pimpinan Jenderal Kohler. Bebiraya negara gob dijajah deku, dicok hasil bumi, dipegat perbudakan secara paksa, itu berhasil mereka. Makanya ketika mereka mendengar nama Aceh
Itu kan satu negeri di ujung pulau Sumatera, artinya kan kecil. Maka oleh Jenderal Kohler, hana ibu hiu Aceh, hana ikan le Jenderal Kohler Aceh. Nyamban penghinaan Aceh kecil. Tak mong Aceh, tak jajah Aceh. Itamong Jenderal Kohler di tahun 1873 dengan pasukan militer 3.000 personil. Coba bayangkan. Leribe personil tunggu jet jikop Aceh dipikir. Itamong pun kena uke Masjid Raya. Uke Masjid Raya kena itamong tunggu. Maaf ya. Di ke Masjid Raya nabak kaya raya tapo. Nabak kaya raya. Jino naik pegot monumen kecil. Bak kayanya nyo dikupung mendum, dikupung le militer Belanda tu. Nyo monong. Itumpang bak kayanya Jenderal Kohler yang monong. Remeh cak di kalau nurung Aceh. Alah kecil. Siapa sangka tu. Allah getakdirkan Tengku Imum di Lung Batah. Geten rak pintu likut rumah Aceh. Geten rak pintu likut. Getarik senapan menyoba bahasa tanya tembak budi tembak tupai. Budi tembak tupai. Geten rak pintu likut go buka jendela kecil saboya gekeker Jenderal Kohler mono im sadu bak kaya gekeker le Tengku Imum di Lung Batah pah bak jantung. Pungam ke puduk lengket yang mono juga bak kaya. Bengeh Belanda sampai Singo. Kopjai negara-negara kok berhasil dijajah semuanya. Ada apa dengan Aceh? Jenderal kami yang begitu ditakuti, disegani, dihormati di seluruh negara Eropa bisa mati konyol di Aceh. Bengeh cakap. Ikirim jenderal kedua, Cancroft. Ikan le Cancroft kon kreh cikok kan. Cancroft. Itamong gikono ikalan Aceh. Bakar tempat peribadatan urang Aceh. Itulah Masjid Raya le Belanda. Untuk apa? Karena dipikir Belanda dengan membakar tempat ibadah orang Islam di Aceh ini bisa menggetarkan orang Aceh. Ternyata tidak. Urang Aceh pantang tak gerdak. Urang Aceh tidak terima penghinaan. Karena kenapa? Ada kaedahnya tersendiri. Aceh behebak mu perang Padang jago pegahaba Batak yang leikan tu yang boh tu tetap Jawa. Urang silon Aceh behebak mu perang. Urang Aceh kalau temakut. Semakin nicut Masjid Raya semakin bangkit urang Aceh. Belanda bawa dengan hai tu mecok tilop tunggu. Di mana ada ruku-ruku tunggu, ada lubang-lubang semuanya gemetar. Gawat tat gua Acehnya. Ikan lewatnya pungo Aceh. Ya, phone itu bit bahasa Aceh pungo yang ke bawah Belanda. Makanya tenek ubah media sosial kena ada urang-urang yang kena pe Aceh pungo yang ke cucuk Belanda. Cucuk Belanda. Urang hana tenang kepada Aceh. Urang siang tu yang berbahagia.
Odeh kalian Aceh kamu tamah mendidih nunggu. Ike lewatnya telpon ke pusat. Pusat awaknya di Den Haag Belanda. Watenya kan telepon yang mereka gunakan itu model mana nunggu. Nya model mana? Bak babah lain, bak gelinyung lain. I telepon gede. Jenderal. Waduh, kacau sekali. Aceh ini sudah gila. Putrai begali jenderal ini. Kuda termejit, kupikir untuk memadamkan yaitu keberanian mereka. Ternyata tidak. Aceh ini memang beda. Igop ia kemati. Aceh dia sengaja mencari kematian. Nyo bibi pungo, awak ke hantanggo bina kuna wow. Ikan jenderal ini baik kau. Baik. Ikah mangat baik kau, awak ke hinoi kubu nak kedua. Maka jinalah kubu jenderal Belanda ini yang kegagarannya naik biwo. Kan mayangan bangsa kita yang dua. Sampai Belanda ni tu oleh semikit di kontak gede Yuki Rempeng kena wajah. Sejarah mengatakan bahwa tenyan 1 kali 24 jam mereka berhasil mengumpulkan uang sebanyak 6 miliar. 6 miliar masanya di tahun 1875 70 pet 6 miliar kop jaipeng. Maka ipegatlah Masjid Raya Nyandunggo di sepertiganya itu naruh ipegat li Belanda untuk bisa meredam kemarahan orang Aceh. Bek mayangan bangsa kita nyomim tua. Sampai tengok Barosa nagejaknya Walid Yusri Putih. Kenal? Gejak ganyan gede Denmark, dari Denmark beliau keliling sampai ke Den Haag Belanda. Merumpuk orang Belanda. Baik tanya ngoknya dari mana? Dari Aceh. Ibuh muka awak Belanda. Kita yang lewat Sri Putih. Pakai mengeh kedak le. Awak kah kepoh jenderal awak ke jemen. Hai lo kan aduh wenya nek kah. Bengeh tak rupanya sampai orangnya bengeh tak go gara-gara jenderal Kohler tunggu mentempe no lagi ticak mati pedua. Hanayum. Inilah keberanian orang Aceh. Makanya bangsa Lun Aceh ini adalah bangsa mulia di adirung dunia. Gemilangnya Aceh menyokan gara-gara dikhianat le Soekarno sampai orangnya gop mentang angkat salut kepada Aceh. Karena nanggro paling kaya itulah Aceh. Gop golom itu ibadah tunggu. Golom masyhur Brunei waktu itu belum ada nama kan. Golom masyhur Brunei golom menyobat tanyo punya Malaysia belum. Tapi Aceh itu gemilang. Makanya di semua negara mereka berbondong-bondong membawa barang dagangan mereka. Karena Aceh dijadikan sebagai pusat perdagangan internasional Aceh. Terpilih yaitu di Pelabuhan Sabang. Pelabuhan Sabang. Pakot Aceh sampai maju tunggu masa awal karena udah Pelabuhan Sabang. Di tahun 1945 ketika le diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mulailah bawa tanya nunggu hiduplah Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Le hidup ji si kurung belah per 5, per 6, per 7, per 8. Leito hidup Soekarno ibalik lom Belanda ke Pulau Jawa yaitu di tahun 1948 ba agresi kedua Belanda. Itamong Belanda bawa tanya denggo dihantam ubena pejuang di Pulau Jawa semuanya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Soekarno gemetar ketakutan. Yo tak Soekarno. Karena ini apa? Dapat menggugurkan yaitu jabatannya sebagai presiden seumur hidup. Iplung Soekarno JE kapai selawah darah yang ada hijau le urang Aceh. Ji berangkat Soekarno ukuta Raja Banda Aceh dulu yang melakukan pertolongan. Karena dia tahu kalau mujahidin Aceh tidak pernah kalah. Maka di Aceh lah kita minta bantuan. Guplung Soekarno kono ukuta Raja Banda Aceh. Truk kono ukuta Raja merumpuk dengan 4 ulama besar Aceh. Yang pertama Abu Hasan di Kerungkali, yang kedua Abu Wahab di Selimum, yang ketiga Abu Hasballah di Indrapuri, yang keempat Abu Daud Beri. Pedro ulama merumpuk dengan Soekarno di Hotel Aceh, Kutaraja Banda Aceh. Sebenarnya handa tem bantu, ya handa tem bantu. Apalagi oleh Abu Hasan di Kerungkali, Allahumma firlahu ya. Gekalon bak mata Soekarno yang sulit ya, ini maya.
Tolonglah Kakanda, tolong kami. Nanti Aceh akan kita angkat namanya menjadi negeri bersyariat Islam nomor 1 di Asia Tenggara. Abu Daud terpengaruh. Terpengaruh ya. Nyotip. Bukan ya Abu Hasan. Nya Daud. Kon. Tapi Abu nyo kon. Igadah nak tutupaknya. Maulah Acehaya tak ada kekalan anak mata yang ketupa pengkhianat. Ketupa kan. Keberali Abu Hasan kon. Hangga berdei kecites. Bid dikhianat Aceh tua. Inilah pengkhianatan pertama. Lalu mereka menutup Sabang. Itup Sabang tua. Untuk apa? Itulah untuk mereka gaungkan nama Aceh satu provinsi. Ya ke provinsi termiskin di Sumatera. Itulah kalimat yang mereka gaungkan. Dari mana itu kalimatnya? Dari Sabang ditup. Aceh bukan negeri miskin, tetapi dimiskinkan. Yang menentukan sejarah. Nyan jelun tayang bakdran lah. Menuju beklung tidur pegahabakan anda tanya jawab kan lebih indah dia nyambung. Dia pihan denget. Monyo Barat Aceh kan Aceh. Titik koordinat Aceh, batas tapal Aceh. Kalau ke barat kan Sabang. Di Ulelian, nah kilometer 0 Banda Aceh, ujung Uleli pantai kan, kilometer 0. Tapi kita berbicara tapal batas Aceh itu kalau dari barat Sabang nih. Di Sabang na kilometer 0 itu batas barat. Lontanya Mbak Drana, menyau timu etna Aceh. Halo. Pilih kata, "Hai mi tenang mentang. Drana ente bek mono kan?" Pilihnya ke pura-pura masalahnya ente masalah Maulid. Ente nageroi tenang mentang Drana. Yang baik ke bu, nyok perlu aku beras sebab bangsa kita nyok kamla idok orangnya nunggu. Tinggi berpreh bantuan dari Jakarta. Apa sampai mati tapi dah. Kasih. Nyok tu nak cok pulang nang gro nampung. Memiyahan itu kita ni pokok juri nang le yang hana gedung papat yang dro ku dakwah tak kutanya uri nang gedung. Hang gedung Aceh merdeka yang pakat ge yang perlu PLT ngem PKH bu mentang mujuk. Baik sampai matilah je kurung dah. Kasihnya. Kon jai cat PKH nya. Ada nekalan bagaimana gemilangnya Aceh ni. Bak duduk itu bit meh ino lampu Aceh. Dan tu apa dah ni. Kop jai hasil Aceh kabeh jikrut di Pulau Jakarta. Nyok kali nyok kasih. Kali gubernur gubernur Aceh, jangan lagi berikan kesempatan untuk Jakarta menguasai hasil bumi Aceh. Kasih. Kalinya dan cok kodro dan pajuh kedro bukan sejahterakan rakyat Aceh. Lestarikan bumi Aceh. Nyok kali gubernur Aceh. Relax dah. Kuta yang balik badran. Munyo di barat et Sabang, munyo di timur etna Aceh. Ah? Baik-baik dah yang ber. Si gotok mi? Ya Allah carang tangan. Yang gak nyampe ni pegak museum tabon ni museum kan ya. Ya urung-urung carang peh ni kebah. Karena anak-anak katanya yang tahu mereka kan kalau ke timur itu sampai Kuala Simpang perbatasan Aceh. Kau nunggu. Nyan Sumatera bantaboh tak katanya. Sumatera tak katanya ya. Ai walaupun baru sadanya igerdak le ti nyo Bobby Aku tuh mikir aku ingat Bobby nggak tahu dia siapa orang Aceh. Makanya kalau ada saudara-saudara Bobby telepon dia ke pegah dia. Bahaya tak kita berurusan dengan orang Aceh. Jadi nggak usah lah ya sok-sok mau menggertak orang Aceh. Dia nggak kenal. Hanya itu dia orang Aceh. Tiga gak ada pegah orang Aceh. Kan Bobby boh kepila aja kukula. Tak itu pergi. Bahaya tak tunggu. Coba-coba mau cari masalah. Bunge Bobby bunge tak kau Aceh. Pakat karena kagak kau hubungan lemo alim gubernur Aceh kagak kau hubungan dagang ini tidak boleh lagi masuk ke Sumatera. Kok belaga kai penget yang nan depan rana kerja baik le tengah dengan jaga abang taro ko. Tinggi ino yang nan depan rana kartu merah putihnya naik di pipeng kah? Kasih. Baik le tahu. Ini usumen kan baru terkuat kan? Tetap belum sumen ino di Aceh 60 dari be. Pabrik empat kerung raya. Ide Medan, aku telepon ilung toko bangunan di Medan. Ay bang, berapa kalian jual itu semen kalau di Sumatera?
Kami di sini Pak Ustaz cuma 52 ribu. Dah kemah ke awak kainan murah-murah awak ke menghai pabrik pakai nyo. Kai pengen nyo. Balik kena pengaut. Hasil dipegot hinoi di Aceh curah ru semen ico ikut ibau Jakarta Medan. Trui Medan ipasang sarung. Ita monglom kena Aceh kamahai nyo kudum carai penget bangsa Aceh dengan dua kasitnya. Nyo hanjit le tebit. Nya tinggal itu, kutubit ino badrano ku jak bapa berik temen ku pegang. Yang mentang kaju ku Sumatera ku cungke ku deh nang terung raya aku tia ke. Ka mayang-mayang no. Tapi tiap lemak punggung ku mikir ku tu mikir. Tapi tiap lemak bohdot teman keung. Ana pulih-pulih bangai. Madung mi pumahai. Don tayang badrano para pemuda uragam pertalit padung telite ya. Nah, menyota belau lamplu aqua 12 ribu. Menyota jabah SPBU 10 ribu. Nyok pembodohan dan penipuan besar-besaran. Saya komunikasi dengan Jakarta. Dengan Jakarta. Jika yang aku dengar dia awak dalam tu pengkhianat. Awak pulau Aceh. Dia punya. Udah telefon. Malam. Nyok telefon dia. Silakan. Aku putih. Telusuri aja. Untuk kabari baklun. Hebat hat gubernur Aceh. Aku telefon ke dia. Ternyata pertalit. Silite per ribu. Padung 10 ton ke kenang pengen. Kasitnya bahkan aku pegang Mualim Yohanai pegadah barcode yang pertama untuk Aceh. Mesti barcode tidak ditanggapi, tidak digubris oleh pemerintah pusat. Kenapa? Mualim menyebar barcode hanai cabut pegah bak Pertamina kat. Peten minyak bejek ke peribek. Menyohai biji siap-siap potong hubungan kerjasama kita dengan Pertamina. Ya lihat saya ke Pertamina yang. Kita pegang hubungan danyo dengan Petronas. Malaysia sampai orangnya dengan Petronas tu seri per ribe, silite per ribe minyak. Makmu dek. Bahkan kalau gecek oleh Menteri Keuangan kita yang baru Bapak Purbaya ya, kepegai ya. Kita menjual minyak pertalit itu 4.000 itu sudah 2 kali mendapat keuntungan. Untuk apa kita peras lagi rakyat dengan harga 10.000? Artinya pemerintah pusat bermain selalu. Itu yang baik ngendang gro tanya umi, ayah. Nyo tabe ku pegang. Yang baik yang main-main dengan Aceh. Neumi mentua ubenan negara Indonesia ube raya padung 10 ton katanya kata menggantung ba Indonesia tapi kitanya nak kilang minyak di Indonesia ternyata tidak. Hana kilang minyak di Indonesia hana icok minyak ba katanya tunggu ipu belo ke Singapura dari Singapura ipu belo lom balik Indonesia putra urusan jadi pikir tak ni Indonesia tanya hidup Singapura ini Aceh ini Indonesia ini hidup roy icok minyak Aceh, icok lok Singapura. Dari Singapura ribu belau. Indonesia putra naruh ino kana tepu bi. Pakan si keuntungan gaji madu. Nyo hanjele nu, hanjele kasut ko. Ni amak itanyo pikir ke rote, wau rote ino tak pegat kilang minyak di Aceh. Tabat itanyo minyak kop jai. Yo yang daduk na minyak. Aceh. Hana hayu Uni Emirat Arab. Kalau lon telusuri tunggu, setiap tahunnya 2,5 ribu barel itu bit minyak sedangkan Aceh 7.000 artinya luar biasa menyebut utama buat tahun 2016 disortir oleh Uni Emirat Arab terdeteksi bahwa di Asia Tenggara itu terdapat potensi migas terbesar 2016 Indonesia bakwatenya imu doa ya Allah bubak pulau Jawa ya Allah bak pulau Jawa kepada Allah ba malaikat baik kabi kawannya kapusai ke di Aceh kapusai le malaikat terdapat potensi migas terbesar di Pulau Andaman dan 4 pulau yang sempat direbut oleh Sumatera yang kedum jahat awaknya raya tak tanya Aceh belum ketanya yaitu bernuansakan sebagai Islam yang membawa nama baik ke seluruh dunia dengan mutua itetat Aceh pakan cik uronyo ketanyo lale dan hanampa karena lagi hana dupa draw kasih nyomim tuah yang berbahagia nyom mandum akan teralat kembali Aceh membuat hubungan perdagangan lewat perairan laut seperti masa Sultan Iskandar Muda